Jadi hari ini kita akan bahas sesuatu topik di bulan Februari, maka topiknya all about relationship ya. Siapa hari ini yang tidak punya relationship sama sekali? Angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan kita dekati dia, mari kita berrelation dengan dia. Ada? Tidak ya. Tapi kalau kita perhatikan kata relationship, saya cocok logi ya. Relation itu adalah hubungan, ship itu kapal ya. Jadi hubungan di dalam kapal. Bagaimana ada sebuah komunitas yang di dalamnya orang-orang berhubungan. Ya. Nah yang menarik adalah begini, apakah kita ini memiliki relationship atau relationship? Bisa bedakan? Relationship atau relationship. Hubungan yang sekedar hubungan, atau hubungan yang sebenarnya saya mau putuskan Pak, hubungan yang sebenarnya saya tidak suka di situ, atau hubungan yang memang saya senangi ada di situ. Maka kita perlu menyadari bahwa dalam kehidupan kita, tidak pernah kita tidak berhubungan. Makhluk sosial itu pasti ada hubungannya. Ya toh ya? Ya, setuju dengan saya pasti bahwa saya adalah dipengaruhi oleh orang-orang lain, bahwa kehadiran saya juga mempengaruhi orang lain. Lewat apa? Lewat hubungan. Maka kita sebenarnya saling mempengaruhi. Maka ketika kita menjadi gereja yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, artinya kita semua adalah terang, kita yang harus pengaruhi mereka yang gelap menjadi terang, bukan sebaliknya. Yang sepakat katakan amin. Ya, dan tema hari ini, temanya adalah say no to toxicity. Jadi katakan tidak kepada racun atau kehidupan yang beracun. Jadi teman-teman nanti setelah setengah jam saya sampaikan firman Tuhan atau setengah jam lebih, silakan bisa disiapkan dari sekarang tentang tanya jawabnya. Apa yang kita mau diskusikan supaya real, bukan hanya teori tapi real kita bincangkan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak nanti Bro Samuel yang akan jawab ya. Dan kita akan lihat bersama-sama bahwa inilah hubungan antar manusia, ini sebelah kanan ya betul ya? Sini ya? Coba tolong dibantu klik. Mana mati? Oke. Mati. Atau dibantu aja bro. Lu bantu klik aja deh bro. Pelan-pelan ya satu-satu. Ini depan gua bisa monitor satu nggak? Ya, jadi ini kan jam dua-duanya. Monitor ini maksudnya. Bisa ya, oke. Baik teman-teman, jadi saya ingin sampaikan di awal, hubungan antar manusia, baik itu pria-pria, pria wanita, wanita pria, tua muda, muda ke anak-anak, anak-anak ke orang tua, yang namanya hubungan itu pasti ada. Kita tidak bisa hindari hubungan. Sepakat? Pasti ada. Namun pertanyaannya adalah hubungan kita sehat atau tidak. Menyehatkan saya tidak, menyehatkan dia tidak. Itu kan tantangannya. Maka yang pertama, saya tuliskan di sini ada jenis hubungan yang namanya take and give. Namanya apa teman-teman? Take and give. Maka karena take and give saya ambil dulu, maka nanti akan saya kasih. Oke. Saya ambil dulu untungnya, maka saya baru bagi. Ada yang kenal seseorang yang hidupnya selalu begini, take dulu baru give. Ini kasihnya kasih jikalau. Kalau kamu begini, aku akan begitu. Nah ada jenis yang kedua, namanya jenis hubungan antar manusia namanya give and take. Better ya, dia ngasih dulu, baru dia ambil. Tapi ingat bro, kalau udah gue kasih, lo tunggu-tunggu waktunya ntar gue ambil. Saya kasih, maka saya minta. Nah yang lebih parah lagi hubungan yang ketiga, take and take. Ada gak kenal seseorang begitu? Gak pernah mau berkorban, gak pernah mau dirugikan, maunya pokoknya gua terus kayak lintah. Sedot darah terus ya. Dia gak mau bagi darahnya, dia gak mau berkorban, tidak mau berjuang bagi orang lain. Tetapi selalu what in it for me, apa pentingnya buat saya. Kalau gak penting, gak lakukan. Kalau penting, baru saya jalankan. Ya. Nah padahal kehidupan keempat inilah yang Yesus teladankan buat kita. Yaitu kehidupan apa? Kehidupan give and give. Maka coba 1 menit beritahu sebelahnya, kasih tahu sebelahnya. Seringkali saya beroperasi dalam hubungan, itu nomor 1, 2, 3, atau 4. Coba kasih tahu sebelahnya. Yang mana yang seringkali? Nomor 3 ya, tek. Itu anaknya ya. Ya. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Kalau kita masih di nomor 1, ya itu dalam konteks bisnis, dalam konteks kita di dunia ini, kadang-kadang ya itu wajar saja. Ya. Nomor 2 juga kadang masih wajar. Nomor 3 udah cenderung jahat di situ.
Udah cenderung gak wajar sebenarnya. Tetapi ketika kita mau menghidupi apa yang Yesus ajarkan, karena begitu besar kasihnya pada manusia, maka dia mengorbankan dirinya buat kita, yang berdosa supaya kita diampuni dosa dan selamat memperoleh hidup yang kekal, maka konsep hidup itu seharusnya di dalam Kristus give and give. Tapi Pak, di bisnis gak cocok. Iya, saya bicara tentang hubungan secara spiritual ya, give and give. Ya, tetapi di dalam bisnis kita jualan, kita mau nanti beli sesuatu dari China, kita jual lagi di Indonesia, ya bolehlah kita give and take. Ya. Nah tetapi di dalam hubungan, konteks di dalam hubungan, saya dengan teman saya, sahabat saya, orang tua, adik saya, tentunya juga pasti beda-beda. Betul? Kalau kita jadi orang tua nanti punya anak, sekarang punya anak, apakah kita mau give and take? Anak dianggap sebagai investasi. Mama udah sekolahkan tinggi-tinggi, udah bikin kamu kasih vitamin. ASI nih kasih selama 2 tahun supaya kamu sehat. Maka target mama adalah nanti kalau kamu udah kerja uangnya kasih mama semua. Itu give and take. Tapi saya rasa orang tua pasti pengennya give and give, betul? Give and give. Beritahu sebelahnya anak bukan investasi. Ya, kalau anak dijadikan investasi, waduh kasihan anaknya. Kasihan, jangan ya. Apalagi take and take ya. Nggak diurusin anaknya gede sendiri, begitu udah gede kita minta terus sama dia. Ya. Nah inilah adalah jenis-jenis saja, bahkan kalau dalam perjalanan hidup saya ada 4 model orang juga. Yang pertama model penambah. Kalau ada dia, bertambahlah sukacita. Kalau ada dia, makin bertambahlah keenakan itu. Tapi ada tipe juga pengurang. Ada dia pokoknya yang ada jadi kurangi. Ada sukacita makin hilang. Ada model pengali. Kalau ada dia, sukacitanya berkali-kali lipat. Ada juga model pembagi. Kalau ada dia, pasti langsung hilang, dibagi 2, terjadilah pemisahan geng 1 dan geng 2. Nah, ada orang-orang begitu. Maka kita mau lihat bersama-sama hari ini, ya, apa sih yang sebenarnya definisi dari toxic relationship? Seorang penulis buku, ahli parenting juga, dia berkata, just say no to complicated, dead end, unhealthy, and toxic relationship. Maka kita sebenarnya tidak boleh menghindari orang-orang seperti ini sebenarnya. Dalam konsep kekristenan, mereka yang haruslah kita jangkau. Mereka yang harus kita bawa kepada Kristus. Tetapi karena kita semua Kristen, saya lebih condong kok, mari kita jangan jadi orang toksik. Make sense? Ya. Jangan sampai kita jangan bergaul dengan orang toksik, jangan bergaul dengan orang ini, jangan bergaul. Terus Tuhan datang itu untuk orang sakit atau orang sehat. Tuhan datang untuk orang kaya raya atau orang miskin secara anugerah. Maka ingat, kita belajar hari ini bukan supaya menghindari orang toksik, walaupun nanti kita lihat in some extent kita bisa menghindari tatkala kita pasti nggak kuat. Tapi ketika kita sudah kuat di dalam Kristus, kita perlu kembali ke mereka dan bawa mereka kepada Tuhan. Jangan dihilangkan, jangan dilupakan, jangan ditinggalkan. In some period, ketika saya belum strong enough, oke. Kita bukan tinggalkan, tapi saya kuatkan diri dulu. Jelas ya teman-teman ya? Bukan tinggalkan. Nanti kalau enggak kan lucu ya. Kamu toksik pergi, kamu toksik pergi. Jemaat di sini enggak terima yang toksik keluar semua. Lalu tinggal 5 doang. Ya enggak gitu juga, kan kita semuanya enggak sempurna ya. Tapi paling tidak, mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang healthy. Toxic relationship itu definisinya adalah, mari kita baca 2, 3. Hubungan yang ditandai dengan perilaku-perilaku beracun yang berpotensi merusak fisik atau emosi diri sendiri atau orang lain. Biasanya saudara, perhatikan teman-teman, orang bilang katanya kalau sudah jatuh cinta itu tidak bisa dinasehati. Ya, 1 orang jatuh cinta, 2 orang fans bola katanya. Tai kucing rasanya coklat. Itu kalau bahasa kita zaman dulu. Pokoknya kalau orang udah cinta mati, cinta mampus gitu ya, itu dikasih tahu otak itu hang aja. Kayaknya nggak punya space memori lagi untuk memproses itu, udah penuh. Udah nggak bisa dikasih tahu. Nah saya beritahu teman-teman, ada momen di mana kita bisa begitu. Tetapi kalau kita punya pacar, kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya teman komsel, semakin saya berteman dengan dia, semakin fisik saya rusak, semakin emosional saya rusak, something wrong with your relationship. Maka kita perlu keluar sebentar untuk melihat keadaannya dan memperbaiki diri. Baru setelah kita kuat, kita kembali untuk tolong mereka perbaiki diri. Sepakat? Sepakat teman-teman? Ya. Jadi kalau kita bisa lihat, ini toxic relationship ada 6 jenis. Dengan cepat saya mau sampaikan. Jenis yang pertama ada model orang
yang energy drainer. Tahu energy drainer? Kalau datang dia curhat bisa 3 jam kan? Pokoknya kita punya semangat, kita punya tenaga, kita punya resources itu hilang semua. Belum lagi dia ngajak ke kafe, dia minta kita yang bayarin. Kan itu bukan hanya energy drainer ya, tapi wallet drainer juga tuh. Wah habis rasanya. Pernah nggak kalau ketemu orang, ngobrol atau ketemu ngapain lah, tapi rasanya capek banget. Ya, yaitu melayani Kak. Ya betul kita layani dia, tapi ada model begitu tuh. Nah maksudnya kalau kita seperti itu ya kita buru-buru bertobat. Ada yang kedua, the fake complimenter. Keren banget lu bodinya sekarang, ampun dah. Ya keren ya, and 1, and 2, and 3, cakep banget. Begitu dia pulang ke rumah, apa? Jelek banget ini. Loh kok beda? Ini fake complimenter, ini kalau di kantor namanya ABS, asal Bapak senang. Pokoknya bos apa dipuji semua. Sampai dia punya lidah itu tebal, kenapa? Karena semua dijilat. Makalah penjilat kan tebal semua di lidahnya. Nah ada model orang yang the pesimis. Pokoknya ya, lu mau ngomong dari ayat firman Tuhan atau dari kata motivator, kata pendeta, dia selalu punya cara untuk membuat itu terbalik. Enggak mungkin, enggak juga. Iya lu kaya, gue miskin. Enggak bisa lu ganteng, gue jelek. Enggak bisa lu rambutnya banyak, gue botak. Enggak bisa, selalu pesimis. Nah ini orang-orang begini kadang-kadang kita mau ajak maju, dia gak mau maju-maju. Model yang criticizer. Pokoknya ada aja yang salah. Itu pendeta gendut pasti gak pernah puasa, gak rohani itu. Pendetanya besok kurus, ini pasti terkutuk hidupnya. Ya, gak ada berkat. Begitu pendetanya udah keren badannya, wah dadanya bisa goyang-goyang. Misalkan ya, kemudian apa? Istrinya nih pasti ada kurangnya nih. Ya, istri suaminya keren-keren, anaknya diurusin. Kenapa? Criticizer. Model manipulator, ini keren juga. Suka memanipulasi, mempermainkan perasaan orang. Dan kemudian tipe playing victim. Pokoknya kalau ada satu orang yang paling menderita di dunia ini hanya aku, gak ada yang lain. Ya. Nah ini adalah perilaku toksik yang mungkin kita jumpai di dalam kehidupan kita bersama. Nah pertanyaannya, silakan teman-teman catat apakah ada yang seperti ini. Kan pasti gak ngaku kan? Betul tidak? Saya mau tanya, siapa yang model yang pertama angkat tangan? Kan gak angkat tangan kan? Nomor 2 angkat tangan, 3, 4, 5, nomor berapa? Nomor 5, manipulator. Rasa tak apa-apa ya. Yo namanya jujur ya bro ya, gak masalah. Tapi kan menyadari itu untuk kita ubah besoknya. Nah intinya adalah, ini adalah toxic person. Tapi saya tidak memberikan seminar hari ini ngobrol untuk bagaimana menghadapi ini, bagaimana menghadapi ini. Kalau kita belajar bagaimana menghadapi toxic people, itu seolah-olah kita gak toxic. Ya atau ya? Gak fair kan? Bagaimana kita menghadapi mereka yang toxic? Emang lu enggak? Emang gua enggak? Tetapi yang penting kita mesti sadari bersama-sama adalah ada satu toxic behavior, satu sikap toxic yang dicatat oleh Alkitab dan kita bersama-sama belajar. Jangan sampai kita melakukan itu, jangan sampai kita tetap berada di situ. Yaitu apa? Silakan ditebak. Perilaku toksik apa ini? Sikap toksik, attitude toksik apa? Dilihat dari gambar ini jawabannya apa? Yang benar boleh. Ngomong ke saya, lalu saya kasih terima kasih. Silakan. Apa dong? Muka dua tuh bahasa kerennya apa di KBBI? Ya bro? Yes ya. Siapa? Pak Taufik, siapa nih? Oh munafik ya, betul. Ya, kemunafikun, kemunafikan. Nah munafik itu adalah toksik juga. Kalau kita lihat dari 6 tadi, mungkin manipulator juga bisa masuk ke situ. Ya, tapi apakah yang lain juga enggak? Bisa juga. Karena ada orang-orang yang sebenarnya dia enggak begitu, tapi dia anggap begitu. Ya, orang yang minder itu kan dia sombong tapi merendahkan diri di atas bukit. Betul ya? Enggak, aku enggak, tapi di atas gunung. Ya, ini semua karena Tuhan, Bo. Karena Tuhan, ya kan? Tapi perilakunya enggak begitu. Maka apa yang dia katakan tidak sesuai dengan yang di dalam hati sebenarnya, itu kan munafik. Nah, mari kita fokus kepada ini sebelum kita bicara yang lain-lainnya. Firman Tuhan di Matius 23 ayat 3c sampai 4, mari kita baca bersama-sama. Ini firman Tuhan, Yesus berbicara kepada tentang orang Farisi. Ya, 1, 2, 3. Karena
Mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat, contoh selasih, jintan, gula pasir, minyak goreng. Itu semua harus diperpuluhkan, bayangin loh. Orang Yahudi itu sudah mendapatkan pajak bayar ke Romawi, dia harus bayar pajak ke orang Farisi, ke agama, sinagog. Dan semuanya diperpuluhkan. Jadi kalau kita punya telur puyuh di rumah 10, satunya diambil. Kalau kita punya beras kilo, pokoknya diambil 1/10-nya. 1 on diambil. Berat banget. Mereka mengikat beban berat, lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Kritisi nggak pernah kontribusi. Ya. Ngomong ini dan itu, suruh orang ini dan itu, tapi dia nggak pernah mau. Toksik nggak teman-teman itu? Toksik juga. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, mari kita lihat. Perilaku beracun ini sebut namanya adalah kemunafikan. Dan Matius pasal 23, nah ayat 23 sampai 31 kita bisa lihat di situ. Terang-terangan Yesus menghardik orang-orang Farisi dengan kata celakalah, celakalah, celakalah 7 kali. Dan mengatakan apa? Celakalah kamu ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Ya kalau teman saya bilang katanya muka nabi pikiran kotor itu munafik. Tapi kita lihat ternyata kata munafik ini, baca yang mana tadi? Ya, bahasa Yunani bahasa aslinya adalah apa? Hypokrites. Hipokrit ya, hipokrit gitu. Hypokrites itu artinya actor, stage player atau pretender. Enggak sedih, pura-pura sedih. Lapar tapi ngomongnya kenyang. Ya. Sok-sok peduli padahal sebenarnya enggak peduli sama sekali. Ini kan menarik ya. Kalau kita lihat ada orang-orang yang memang jahat kelihatan jahat. Fix jahat dia. Tapi orang munafik kan enggak kelihatan jahatnya. Kayaknya orang munafik itu toksik kuadrat dia. Dia udah toksik lagi. Ada toksik di dalam toksiknya. Munafik. Dan kemudian kata munafik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ternyata apa? Pura-pura percaya tapi tidak. Pura-pura setia tapi tidak. Ya, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai perbuatannya atau tadi bro bilang bermuka dua. Coba cek sebelahnya, di belakangnya ada muka lagi enggak? Kalau ada berarti muka dua kan? Ya. Nah saya mau sampaikan, kita sejak sekarang, saya juga masih muda ya. Kita perlu sadar tentang toxic behavior ini. Jangan sampai kita hanya jago ngomong tapi nggak praktek. Jangan sampai apa yang kita katakan, pendapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Makanya di perusahaan itu ada namanya agresif, pasif, di tengah asertif. Orang agresif itu dia selalu fokusnya kepada kebutuhan dia. Pokoknya harus, saya nggak mau tahu, digabung. Saya nggak mau tahu, pokoknya harus, nah digabung tuh. Itu orang agresif. Dia nggak menghargai orang lain. Tapi ada orang pasif itu yang dia oke, setuju, setuju. Ada pendapat? Enggak, ya kan? Pokoknya oke lah, oke. Di rumah baru komplain. Itu orang pasif, katanya berkorban, padahal dia apa? Takut. Maka kita perlu menjadi orang asertif. Asertif artinya apa? Berani mengungkapkan pendapatnya tanpa menyakiti orang lain. Asertif. Beritahu sebelahnya, asertif. Nah kalau kita tidak asertif, ujung-ujungnya kita bisa jadi munafik. Siapa yang mau berteman dengan orang munafik? Siapa yang mau menikah dengan orang munafik? Siapa yang mau hang out dengan orang munafik? Liburan 2 minggu di sebuah negara dengan orang munafik. Males banget kan? Ya. Nah maka ini yang namanya ragi orang Farisi, ragi orang Taurat, jangan sampai ada di gereja kita, jangan sampai ada di dalam kepribadian kita. Kita muda boleh, ada yang lebih tua. Tapi paling tidak muda dan tidak munafik. Daripada tua, kaya, pengalaman, dan munafik untuk apa? Sehingga kita akan belajar hari ini, perhatikan baik-baik, lihat Matius 23 ayat 13 sampai 33 di situ. Ya. Yesus berkata apa? Celakalah, celakalah, celakalah. Dikatakan kepada orang Taurat tuh. Kamu merintangi orang masuk surga. Jadi dia itu menganggap dirinya wakil Allah, menganggap dirinya orang yang paling ngerti hukum Taurat, tapi Yesus berkata apa?
kamu merintangi orang yang mau masuk surga. Bayangin, dia harusnya ngajar orang masuk surga, yang mau masuk surga nggak boleh masuk, kan konyol. Kemudian firman Tuhan berkata apa? Kamu cari orang, lalu setelah orang itu percaya kepadamu, kamu bikin dia jahat, lebih jahat dari kamu katanya. Silakan bisa dilihat firman Tuhannya sambil dilihat. Ya, Matius pasal 23 ayat 13 sampai 33, kita mulai dari ayat 13 di situ, ayat 15 ya. Kemudian mencintai uang daripada kebenaran. Kenapa? Kalau dia perpuluhan dan orang tua nggak usah dikasih makan boleh. Kasih tahu aja orang tuamu, duitnya udah gua pakai buat kolektor. Nah, Tuhan berkata bahwa yang satu dilakukan, yang satu dilakukan juga. Makanya mereka pilih-pilih, hukum Taurat ada 613. Mereka pilih-pilih yang mereka suka aja. Yang nggak suka nggak dilakukan. Padahal di perintah Allah, nomor 5 itu sudah hormati orang tuamu. Maka ini munafik, merasa dia pemegang hukum Allah, tapi hukum Allah dipermainkan, tidak dilakukan. Kemudian mementingkan peraturan bukan belas kasihan. Ya, ayat 23. Tuh. Pokoknya jalankan peraturan, bahkan dia pernah komplain. Yesus, kenapa di hari Sabat kau sembuhkan orang sakit? Kan konyol ya. Harusnya kita lihat ada orang gak punya tangan, keluar tangannya. Wow, kan keren ya. Orang gak bisa berdiri dari lahir, tiba-tiba jalan lari-lari. Wow, kan gitu kan. Lah dia malah apa? Komplainnya aja kesembung bawa golok kan. Begitu orang itu dari lahir gak bisa berdiri, tiba-tiba dia berjalan. Gak bener. Masa hari Minggu nyembuhin orang sakit. Kan konyol banget ya. Gak punya hati. Maka perhatikan baik-baik teman-teman. Ini orang munafik. Lalu apa lagi? Ayat 25. Rakus dan tamak. Baca sendiri ayatnya nanti. Kemudian dia memakai topeng seperti kuburan yang dilabur putihnya di depan, dalamnya tulang belulang. Dan dia berkata, kalau dulu aku begini, aku tidak akan seperti nenek moyangku. Wah, dia merasa lebih hebat dari nenek moyangnya, dari pendahulunya. Dari satu kemunafikan, maka toxic behavior lainnya akan keluar semua. Maka teman-teman, ragi, ya, jangan sampai ada ragi orang Farisi, itu bicara apa? Kemunafikan. Munafik adalah toxic behavior. Hati-hati. Oleh karena itu teman-teman, kita hari ini bisa lihat. Saya mau ngetes apakah saya ini orangnya munafik atau tidak. Dan bagaimana caranya mengalahkan itu. Kita akan lihat ya. Ayat 5 sampai 7. Matius pasal 23 ayat 5 sampai 7 akan mengajar kita ya. Menunjukkan perilaku kemunafikan yang harus diwaspadai dan harus dihindari. Yang pertama kita lihat. Ayat 5 kita baca 2, 3. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Maka orang munafik itu hidup untuk dilihat saja. Inginnya dilihat terus. Nah, apakah kita punya kultur itu? Hidup itu pokoknya yang Instagramnya bagus lah. Hidup itu pokoknya yang penting TikTok saya cerah lah. Nggak ada jerawat, acne nggak ada. Hidup itu yang penting pokoknya apa yang terlihat. Nah, kalau kita terus memperbaiki diri, supaya kelihatan baik, ya boleh. Tapi kalau kemudian kita menganggap itu yang paling penting, sehingga saya akan korbankan semuanya untuk operasi plastik, untuk beli apa tuh namanya? Filter yang terbaik ya. Supaya kelihatan keren, percuma juga nanti kalau ketemu orangnya kan kelihatan buruknya juga. Tapi orang lebih suka apa yang dilihat, makanya fokus pada bagian tampak luar, tapi bukan pada bagian dalam. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 5. Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai 5. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa diletakkan di depan kaki Rasul. Saudara, kalau kita jual tanah, kira-kira dapat duit berapa dia? Biar gampang hitungnya 1M lah ya. 1M. Maka setengahnya 500 juta dikasih ke kaki para rasul. 500 jutanya disimpan lagi.
Tapi dia ngomongnya ini udah semua. Saya yakin pemberian Anania Safira itu ngasih sebagian saja, jangan-jangan paling gede dari yang lain. Udah bersyukur, ya toh ya? Kita yang dikasih ini udah bersyukur para rasul. Namun ternyata ini bukan tentang banyak atau kecil, sedikit atau besar. Ini tentang integritas, tentang kejujuran. Kenapa kamu berbohong? Maka saat itu mati di tempat. Kenapa? Karena mereka mau ngasih, kan tinggal ngomong, aku kasih sebagian ya, ini ya, aku kasih gopek tiao gitu kan. Karena yang sebelah bagiannya lagi aku mau pakai lagi buat anakku mau kawinan bla bla. Kan beres. Tapi kenapa? Ini udah semuanya. Padahal enggak. Itu karena dia mau selamatkan muka. Atau mau apa? Supaya dilihat orang hebat, keren. Kasihan. Duitnya udah keluar banyak tapi mati juga. Halo? Maka kalau kita generasi muda, hidupnya hanya supaya dilihat orang, ya hati-hati. Ya kalau di retret kan begini, hidupku bukannya apa kata orang dan penampilanku, bukan itu. Tetapi aku apa adanya plus apa kata Tuhan. Cie, kita apal prakteknya pret. Nanti begini, nanti begitu. Ya saya Lili juga punya teman satu. Saya nggak usah kasih tahu asalnya, nanti kalau kasih tahu asalnya stereotyping lagi ya. Nah cewek ini ketika kita mau ajak makan pergi, udah dalam mobil, gabung mobil nih, jalan lumayan tuh. Minta pulang, kenapa? Lupa bawa blush on. Ya. Tapi kita berdua ngomong, lu gak ada blush on aja, cuantik. Cantik. Dan saya beritahu teman-teman pengalaman saya, bukan pengalaman saya. Justru yang kurang-kurang pede itu yang ganteng, cakep, cantik itu. Kalau yang kayak saya itu ya pede banget, kenapa? Mau diapain lagi udah begini. Ya. Tapi yang cantik, yang cakep itu kurang dikit. Kurang apa, kurang apa. Ya nggak apa-apa kali kan kita makan juga di emperan, di resto mana sih, ruko-ruko gitu. Emang kita mau fashion show? Kan enggak juga. Akhirnya apa? Tetep loh suaminya suruh pulang. Nah kita kan jadi akibat. Kenapa? Kita yang nebeng. Ya udah kepulang. Tapi kan udah nggak mood, makanya mau ngapain? Nah kita bisa lihat di sini. Ya, stop hidup nampaknya, sepertinya, kelihatannya, dan mulai hidup sebenarnya. Beritahu sebelahnya dengan mata melotot, hidup sebenarnya. Kalau orang tidak bisa terima kita sebenarnya, nggak mau bantu kita, nggak mau tolong doakan kita, nggak mau saling support, di mana Kristus? Halo? Itu harus mulai dari kita. Tapi bukan juga berarti apa, datang ke gereja nggak pakai sepatu ya, pakai sendal jepit, celana pendek, pendek sebelah, panjang sebelah. Lalu aku kan orangnya begini, itu gila bro ya. Nggak gitu juga. Tadi di ibadah saya juga bilang, kita semakin formal dengan seseorang berarti semakin nggak dekat. Semakin dekat semakin informal. Tapi nggak juga kurang ajar kan. Hai bro apa kabar? Vlog, pukul kepalanya. Nggak gitu juga kan. Ya. Tapi saya mau beritahu teman-teman, mari kita hidup dengan integritas. Jangan sampai menjadi pribadi yang toksik, yang munafik, yang hanya polos bagian luar tapi dalamnya hancur. Jangan. Karena kalau luarnya bagus, dalamnya belum tentu bagus. Kalau dalamnya bagus, itu keluarnya pasti bisa bagus. Ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat. Mereka, kita baca, 2, 3. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan tempat terbaik di rumah ibadat. Maka orang munafik itu hidup untuk dilihat. Orang munafik itu hidup hanya untuk dilayani. Yang menjadi fokusnya dia adalah kalau saya punya jabatan, nggak punya uang, punya apa. Pokoknya orang layani saya. Inilah sumber masalah. Sumber masalah di gereja, di keluarga, dimanapun berhak untuk melayani. Saudara, kita punya anak, punya saudara 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Apakah anak pertama pasti paling kaya? Bisa nggak anak terakhir justru yang paling kaya? Yang Tuhan berkati. Apakah anak pertama pasti jadi direktur? Jangan-jangan anak ketiga jadi direktur. Jangan-jangan anak pertama nggak seberuntung anak kedua. Ya, itu masuk akal. Tapi seberapapun jumlah uang yang kita miliki, yang namanya anak pertama, ya anak pertama, dia tidak bisa dijadikan anak kelima hanya gara-gara dia tidak punya uang sebanyak Anda. Halo? Yang namanya Cynthia, waduh, apa tuh bahasa Inggrisnya? Chinese New Year, yang muda datang ke tua, itu kan namanya adab. Etika, betul? Menghormati yang lebih tua.
Bukan berarti karena lu lebih miskin dari gua, lu ke rumah gua dong. Gua undang semuanya, gua bayar. Gua bayar semuanya. Enggak gitu juga konsepnya, Bambang. Itu artinya kan orang sudah maunya dilayani. Kesombongan sudah muncul. Ya. Fokusnya posisi. Padahal kita harus fokus kepada fungsi. Ya. Fokuslah kepada fungsi, bukan posisi yang kita kejar. Orang Taurat ini, dia mengejarnya adalah posisi. Dia pakai di sini ikat, jumbanya yang panjang supaya orang lihat, inilah dia, ahli Taurat. Lalu kemudian silakan Pak duduk paling depan. Ini VIP, VVIP buat siapa? Itu loh ahli Taurat semuanya. Enggak. Kalau kita punya konsep maunya dilayani, maka kita ada kecenderungan bisa jadi orang munafik. 1 Petrus 4 ayat 10, mari kita baca. 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari anugerah Allah. Layanilah seorang akan yang lain. Ini perintah kepada orang-orang percaya saat itu. Ini perintah kepada kita, salinglah kita melayani satu dengan yang lain. Amin. Dan Edwin Lewis Cole, seorang hamba Tuhan, penggerak Christian Men's Network, pria sejati, dia berkata Anda berhak memimpin sebatas Anda mau melayani. Kalau saya nggak mau melayani istri saya nggak bisa pimpin dia. Kalau saya nggak mau melayani saudara, saya nggak bisa pimpin saudara. Maka semakin pemimpin itu memimpin, semakin pemimpin itu melayani. Amin. Maka yang pertama kita harus hidup dengan integritas, yang kedua kita hidup itu untuk berkontribusi. Jangan justru maunya dilayani, kita justru maunya melayani orang. Dan yang ketiga terakhir ayat ke-7, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Hidup hanya untuk dilihat, hidup hanya ingin dilayani, hidup hanya untuk dihormati. Selesai, lengkaplah sudah munafiknya. Saya hanya bangun yang di luar supaya dilihat. Saya pengennya kemanapun orang persilahkan kasih saya uang, kasih saya makanan. Dan saya maunya semua orang harus hormat sama saya. Anak saya itu udah saya marahin juga teman-teman. Sampai hari ini istri saya saksi ya. Masih belum mau berubah. Anak saya Jeremy itu kelas 2 SD. Tahun ini kelas 3 SD. Setiap kali kita keluar klaster selalu dia buka kaca mobil hormat sama satpamnya. Saya udah bilang, hormati orang tuamu bukan mereka. Gak apa-apa. Kan gak apa-apa, gak ada salahnya katanya. Ya gak salah. Cuman agak aneh juga gitu kan. Sampai sekarang, sampai saya bilang, awas buka, awas buka, awas buka. Dia buka, saya matiin dulu situ kan. Nanti begitu nggak mati dia buka. Terus dia bilang apa? Waktu saya bilang, nggak usah. Lu hormat-hormat begitu nih, hormati orang tuamu. Loh, aku kan anak Pak RT. Saya RT soalnya. Ya. Terus kenapa? Ya, anak Pak RT kan harus hormat. Ya. Terus dia punya mimpi luar biasa, kita sedihnya. Mimpinya dia adalah apa? Menjadi RT seperti saya. Sedih kan? Ya nggak apa-apa kalau RT itu sampingan kan, tapi jangan tujuan utama. Nah yang menarik di sini teman-teman, kalau kita hanya untuk dihormati buat apa? Mendingan jadi anak saya, kepada semua satpam dia hormat. Ya, orang yang gila hormat adalah orang yang gagal melihat diri sebenarnya. Maka kalau teman-teman hari ini kau jadi pimpinan, jadi pelayan, jadi ketua komsel atau apapun lalu berhak dihormati. Hormati aku dong. Istri saya juga saksi. Saya sebagai penatua, sebagai apa di gereja, berapa sering ada orang langkain atau apa. Sedih juga. Kalau mau komplain rasanya apa? Kayaknya sombong. Tapi kalau kita lihat, ya memang begitu. Apalagi di gereja makin kita mimpin, makin di atas, makin mentok, makin kita jadi keset juga. Halo? Nah kalau nggak begitu, nggak efektif kita dipakai Tuhan. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik, gagal melihat dirinya sebenarnya sehingga dia mencari penghargaan pada hal-hal di luar dirinya. Jadi Kisah Rasul 5, 26, 27, di situ ada perintah manusia. Para rasul tidak boleh lagi bercerita, berkhotbah tentang nama Yesus. Tapi kemudian mereka berkata ayat 29, silahkan kamu pilih. Ya, mau taat pada manusia atau taat sama Allah. Dan ketika kita membaca 1 Korintus 4 ayat 5c, di situ tertulis bahwa apa? Bahwa nanti dalam ujung-ujung kehidupan kita akan mendapat puji-pujian dari Allah. Maka kita maunya dipuji orang atau dipuji Allah. Maka orang yang kemungkinan punya toxic behavior munafik, yang pertama kalau hidupnya hanya ingin dilihat, hanya ingin dilayani, hanya ingin dihormati.
Maka bagaimana caranya supaya kita keluar dari situ? Yang pertama, hiduplah sesuai dengan integritas. Beritahu sebelahnya, integritas. Apa adanya, bukan ada apanya, apa adanya, integritas. Tentunya kelemahan kita poles supaya itu menjadi sebuah hal yang lebih baik. Kekuatan kita poles juga supaya itu terus menjadi kekuatan kita. Yang kedua, hidup berkontribusi. Yang pertama hidup berintegritas, yang kedua hidup berkontribusi, dan yang ketiga hidup dipuji Allah. Amin. Ya. Nah, oleh karena itu saya tambahkan lagi. Jadi kalau hari ini kita sudah self check dan berkata, kayaknya saya nggak munafik deh Pak. Kayaknya saya sudah jalankan juga, sudah lakukan itu. Oke, nggak apa-apa. Ya, nggak usah dimunafik-munafikin juga kalau nggak ada. Tapi ini peringatan buat kita. Dan saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kita punya teman, maka kamu yang rohani, kata rohani itu pneumatikos ya. Kamu yang punya Roh Kudus harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu supaya kamu jangan kena pencobaan. Karena tabiat manusia itu pengen yang jahat walaupun keinginan roh itu adalah yang baik. Halo? Teman-teman, ya, kalau kita nggak mau minum alkohol, tapi setiap minggu 5 hari kita ketemu sama orang-orang minum alkohol terus, dan kita komsel terus sama mereka, lalu kita liburan 3 minggu sama mereka minum alkohol tiap hari, lama-lama minum nggak kita? Lama-lama kita yang beli alkohol. Halo? Ya, tinggal siapa yang lebih kuat, siapa saja. Maka kalau tanya orang yang merokok, kenapa dia merokok? Pasti alasannya karena dia punya komunitas perokok, dia takut tidak diterima di komunitas itu. Maka dia ikut merokok. Itu udah pasti. Maka kalau belum kuat, jangan kita sok-sokan mau bantu orang. Ya zaman sekarang saya mau menjangkau anak-anak muda yang tatoan. Maka saya bertato ria. Yang dijangkau gak bertobat, gak jadi dijangkau, dia butuh dijangkau lagi. Ya. Ini yang menarik. Maka kita harus menjaga diri dan Paulus memberikan kepada kita nasihat, kita baca 2-3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, sadarlah kembali, sebalik-baliknya jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Saya pakai Alkitab terjemahan baru 2 ya teman-teman ya, yang sudah disesuaikan terjemahannya lebih dekat dengan bahasa aslinya. Maka Paulus menegur saat itu, ada jemaat di Korintus yang tidak lagi percaya tentang kebangkitan. Bayangin loh, kalau nggak percaya kebangkitan, wah imannya udah luntur, udah rusak itu. Yesus nggak bangkit berarti nggak ada kemenangan. Nah sehingga apa? Sehingga dia memberikan teguran yang pertama, janganlah kamu sesat. Jangan sesat itu tensesnya imperatif present, yaitu kata perintah masa sekarang. Berarti mereka sudah disesatkan. Maka arti sebenarnya di kalimat itu adalah bukan janganlah sesat, tetapi berhentilah disesatkan, pasif. Ya. Dan kata pergaulan itu ternyata bukan hanya kebiasaan, artinya moralitas. Nah kalau kita selidiki ayat ini, itu jemaat Korintus sudah mulai punya komunitas-komunitas dengan orang-orang kaya yang punya kebiasaan makan foya-foya sampai bermabuk-mabukan. Sampai dia akhirnya tidak percaya kebangkitan dari orang mati. Maka Paulus memberikan nasihat yang pertama adalah apa tuh? Sadarlah kembali. Sadarlah kembali. Itu kata yang digunakan ternyata supaya orang itu sadar dari kemabukan. Berarti kan ini orang pada mabok. Kalau orang mabok kehilangan akal sehatnya, kehilangan kesadarannya. Ya, agar tidak berdosa lagi karena mereka mengabaikan pengenalan akan Allah. Maka perhatikan baik-baik, yang pertama kita tahu toxic behavior itu adalah perilaku yang kita lakukan merugikan fisik atau emosi saya dan orang lain. Jangan jadi seperti itu. Ya. Nah toxic yang hari ini kita bicarakan panjang lebar adalah apa? Kemunafikan. Maka jangan menjadi munafik, berintegritaslah, kemudian berkontribusilah, dan kita mencari pujian dari Allah. Maka kalau ada teman-teman yang toksik, kita perlu ajar, tuntun mereka dengan roh lemah lembut, tapi jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Maka menjaga diri dengan cara apa? Supaya jangan terjadi lagi apa yang terjadi dengan jemaat Korintus. Kita menjaga diri, sadar kembali, dan kembali mengenal Tuhan. Amin. Ya, mari kita berdoa sebelum kita tanya jawab. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya firman-Mu memberikan kami kekuatan baru. Mulai hari ini, jadikan kami pribadi yang
transparan, pribadi yang tulus, pribadi yang apa adanya, pribadi yang ada kelemahan namun tidak tinggal di dalam kelemahan, pribadi yang memiliki kekuatan tetapi tidak membangga-banggakan kekuatan, namun kami menjadi pribadi yang bisa menjadi terang, menjadi berkat, menjadi sumber solusi, bukan bagian dari masalah dalam kehidupan orang lain. Ajar kami Tuhan supaya ragi Farisi ini dikeluarkan dari kehidupan kami. Kami tidak mau hidup hanya untuk dilihat, hanya untuk dilayani, hanya untuk dihormati. Tidak, karena bukan kehidupan seperti itu yang Yesus jalani. Kami mau hidup berintegritas, kami mau berkontribusi, dan kami mau menerima pujian dari Allah saja. Berikan kami kekuatan Tuhan, supaya kami menjadi pribadi yang sehat terus, kami menjaga diri dan membawa teman-teman kami kepada pengenalan yang benar akan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya. Amin. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Amin. Luar biasa sekali Pastor. Yes. Oke Pastor, kita mau teman-teman udah siapin pertanyaan belum nih? Kita mau tanya jawab, kita akan pakai, nah sama kayak minggu lalu, Widih, sadis. kita udah paperless Pastor. Yes. Sedap. Kita bisa scan QR di sini atau masuk ke websitenya menti.com, nanti masukin kodenya. Atau bisa WhatsApp ke nomor saya boleh? Atau angkat tangan langsung boleh juga. Angkat tangan langsung juga boleh kalau punya pertanyaan. Nanti yang menti tenang aja, itu anonimus, jadi teman-teman kita nggak tahu siapa yang nanya, jadi teman-teman bisa nanya bebas, nggak usah takut. Oke, sembari menunggu pertanyaan Pastor, Ya. saya ada beberapa pertanyaan nih. Wih, saya gimana nih Pastor? Silakan. Di situ juga boleh. Saya di sini. Boleh samping. Biar masuk TV kan. Oke, Pastor ini pertanyaannya. Bagaimana nih Pastor cara Panggilnya Kak Anta aja. Kak Anta. Iya, boleh. Itu aja. Bagaimana Kak Anta cara menghadapi teman kita yang toksik tapi dia nggak mau berubah. Udah kita bilangin tapi dia nggak mau berubah. Tapi kita masih mau berhubungan Pastor sama dia. Nah, cuman kalau kita berhubungan terus, takutnya kita yang rusak. Takutnya. Maksudnya kalau kita ya kayak gitu kan, Pastor. Nah, itu gimana, Pastor, cara menghadapinya? Nah, yang penting objektif. Yang penting jangan sampai mereka, orang yang kita anggap toksik itu menganggap hal yang sama kepada kita. Ya, jangan-jangan yang cerita ke lu itu sebenarnya dia yang toksik. Kan nggak tahu juga kan? Tapi intinya gini, kalau kita sudah yakin bahwa, oh dia ini toksik nih. Ya, bla bla bla. Saya udah kasih tahu bagaimana untuk rubah dia. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman bahwa merubah orang lain itu susah atau gampang? Susah atau gampang? Jawabannya salah. Merubah orang lain itu mustahil. Menolongnya berubah bisa. Ya, menolong orang berubah bisa, mengubah itu nggak bisa. Itu pekerjaan Tuhan. Maka kita sebagai vessel, kita sebagai orang yang diutus Tuhan, kita bisa melakukan sesuatu, memberikan feedback, umpan balik, memberikan feedback pun itu mesti deskriptif loh. Bro, dari 5 kali meeting kita, ini di kantor ya, 4 kali lu gak pernah datang di absensi, lu jelas dong. Ya, nah gue mau kasih masukan nih, kenapa kamu gak datang? Ya bla bla bla. Jadi umpan baliknya valid. Nah kalau kita punya teman dan kita katakan dia toksik, tergantung hubungannya. Kalau hubungannya dekat kan, lu gimana sih lu, dekat. Tapi kalau gak dekat, bro boleh gak gue kasih, ya mau bicara heart to heart sama lu. Gue pengen kasih masukan lah sedikit. Nah ini kurang dekat kan. Tapi kalau gak dekat, nah bodo amat kan kita gak ngobrol kan. Nah kalau dekat berarti kan saya akan ngomong malu, ngobrol. Yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya rasakan ya. Begini. Tanya dulu, gimana bro? Oh ya emang sini, terus gimana? Terus gimana? Nah menolong orang berubah, itu kalau di bisnis, kalau di bidang saya, itu menggunakan skillsnya asking question. Dengan bertanya, orang itu bisa sadar apa yang dia perlu lakukan. Ya, tetapi kita perlu kasih umpan balik dulu. Terus kalau dia nggak mau berubah gimana? Ya nggak bisa dirubah. Dia harus mau berubah. Nah kita nggak bisa memaksa orang berubah, nggak bisa. Tapi kita bisa menjadi alatnya. Tergantung kita punya skill atau nggak menolong dia. Ya kan? Kan nggak mungkin ngomongnya, nggak bisa gitu. Ya kan gue bisa ngomong gini bro, kita berteman udah 3 tahun nih. Menurut lo, 1 ada 2 perilaku apa sih yang sebenarnya lo rasakan pengen lo ubah? Ya.
Nah, kita mulai dengan cerita dulu. Kalau gua sih ini. Kalau lu? Oh, gitu ya. Oh, dari mana lu yakin bahwa itu perlu dirubah? Ya, soalnya gua gini-gini. Oh iya iya, gua juga pernah lihat sih itu. Ya, thank you. Udah tahu gimana cara ngubahnya? Tuh. Ya, kalau dia pengen tahu baru jalan. Jadi kalau orang kita anggap lu harus berubah, nggak bisa. Dia harus sadar dia perlu berubah. Nah, memunculkan kesadaran itu butuh keterampilan dalam komunikasi. Butuh kedekatan, butuh ngobrol. Tapi kalau gini-gini nggak bisa. Ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau menurut saya, kalau saya deketin dia terus, nanti takut saya, ya janganlah. Lu masih takut berarti lu masih lemah, belum kuat. Ya. Kalau masih lemah ya jangan. Saya mau menjangkau semua para PSK. Cie, tapi nggak kuat. Terus gimana? Ya sorry, kuatkan dulu. Jangan pulang-pulang jadi pasien. Ya. Masuk. Hmm. Oke, Pastor, selanjutnya nih. Kak Anta. Mantap. Kak Anta, ini ada yang nanya nih. Saya tahu saya salah, Mhm. manipulatif dan lain-lainnya. Tapi sulit sekali untuk mengubah kebiasaan yang sudah terbentuk. Mhm. Gimana tuh, Kak? Nggak ada yang sulit. Oke, coba ikutin saya. Jarinya diangkat. Ayo Boleh diangkat, nggak saya ke diangkat. Starbucks ini? Bro, satu Americano, boleh nggak? Dia bilang, salah bro, satu begini. Nggak bisa, ini juga satu. Iya atau ya? Dua, jari tengah sama jari manis, coba. Jari tengah sama manis. Tengah, manis. Tuh. Katanya mau rubah orang, rubah jari sendiri aja nggak bisa. Butuh proses kak, butuh proses. Ya butuh proses kan. Tiga, gampang. Ya, yang persentasenya paling kecil ya. Empat. Empat. Masuk. Dan Kan aman kalimat gua aman. aman. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Beberapa orang udah apa? Apaan sih ini ya, nggak penting-penting segala macam bla bla. Yes? Tidak, sulit itu penyebabnya adalah belum mudah. Sepakat? Belum mudah itu penyebabnya adalah belum terbiasa. Belum terbiasa itu penyebabnya karena belum bisa. Belum bisa penyebabnya karena belum dicoba. Belum dicoba penyebabnya karena belum dianggap penting. Jadi saya nggak percaya ada namanya sulit dan susah. Saya hanya mempercayai itu penting atau nggak penting. Kalau itu penting, kamu akan temukan jalan. Kalau itu nggak penting, bahkan hal mudah sekalipun nggak kita kerjakan. Ya. Maka kalau orang ditanya apa yang paling penting bagi kehidupan, jawabannya serentak kesehatan, ya gitu kan. Tapi hidup kesehariannya nggak menunjukkan ke situ. Ya. Besok ke rumah ya, istri gue ulang tahun. Sorry Kak Anta, aku sibuk. Bukan sibuk, sorry Kak Anta, ada acara lebih penting lainnya dibandingkan acara ulang tahunnya Kak Anta. Ya atau ya? Halo? Ya kita poles-poles saja kata-katanya lah. Tapi itu hanya tentang penting gak penting. Kalau penting pasti dilakukan. Makanya orang kerja gajinya untuk uang jajan sama orang kerja gajinya untuk biaya kanker mamanya beda cara kerjanya. Kenapa nih yang masih muda bisa mencapai banyak hal maksimal di dalam Tuhan, yang satu enggak, kenapa? Degree of importance-nya. Ini penting gak buat saya? Kalau nggak penting dia nggak akan kerjakan. Jadi motivasi, saya neurosemantisis ya. Motivasi yang terdalam yaitu apa? Saya akan bertanya pada diri saya, penting nggak ini? Apa pentingnya buat saya? Apa pentingnya buat saya? Sederhana. Kenapa lo minum air bro? Haus. Haus. Kenapa? Apa pentingnya hausmu tuh perlu diberikan air? Haus. Supaya apa minum supaya nggak haus. Supaya nggak haus. Dan kalau nggak haus itu apa yang kamu rasakan? Segar. Segar. Dan apa pentingnya segar? Ya bisa hidup. Dan apa pentingnya hidup? Perhatikan, ada orang yang saya tanya, apa pentingnya minum air putih? Itu sampai ujung-ujungnya bisa datang di acara pernikahan anaknya. Ya. Tapi ada orang yang ditanya, kenapa kamu minum? Haus. Maka orang minum air putih hanya karena haus. Sama orang minum air putih hanya karena supaya dia sehat, ini hidup lama, nih, dan akhirnya saya bisa menyaksikan dan hadir di acara pernikahan anak saya yang minumnya serius mana?
yang alasannya adalah sehat untuk apa? Saya hidup lebih lama. Hidup untuk lebih lama buat apa? Supaya saya bisa hadir di acara pernikahan anak saya. Maka orang yang punya alasan itu terus penting, dia akan minumnya lebih barbar daripada mereka yang hanya sekedar haus. Belum saya tanya lagi, coba tanya sebelahnya. Kenapa kamu harus hidup? Ayo, kenapa? Loh kalau nggak bisa jawab kan besok kita bunuh aja bisa kan? Karena jadi sampah masyarakat, nggak tahu buat apa. Buang-buang Suruh oksigen. demo, suruh apa-apa. Kenapa nggak tahu buat apa? Dan nggak mau cari tahu kan menarik kan? Ya. Oke. Ya jadi nggak ada yang sulit ya. Itu hanya belum dianggap penting. Ya. Saya itu orangnya. Kalau udah ngomong saya itu orangnya ya jangan bilang berubah, lu nggak bisa berubah. Saya itu orangnya begini. Dan orang begini ini buat kamu bagus nggak? Memberdayakanmu atau memperdayakanmu? Kalau itu bagus ya lanjutkan. Kalau nggak bagus perlu diubah nggak? Perlu Kak, kenapa perlunya? Haus. Nah itu udah nggak ke situ Oh, lagi. iya. Kita hanya terus melakukan self coaching kan, apa pentingnya buat saya, apa pentingnya buat saya. Kalau ketemu jawabannya kita akan lakukan, kalau nggak ketemu ya nggak dilakukan. Halo, soalnya apa? Ada seseorang yang tiap hari bangun jam 3 pagi, lalu dia ke toilet, bawa gelas, dia kencing bagian tengah, dia ambil dan dia minum lagi. Karena itu satu-satunya obat buat dia. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia mau hidup, penting untuk hidup. Pokoknya kalau kita udah ketemu alasan pentingnya, kita gak ketemu lagi susah atau sulit. Pasti semua dikejar, dilakukan. Halo? Ya atau ya? Oke. Iya, selanjutnya Pastor. Kak Anta. Denda loh. Ya, sekali lagi saya dapat piring cantik. Kak Anta, gimana kalau ada jemaat yang toksik? Sudah kita kasih tahu, tapi dia tidak mau berubah. Kalau kitanya sih sudah nggak masalah, Ya. Kak. Tapi orang-orang di sekitar yang lain itu nggak nyaman dengan sikap toksiknya ini. Nah, dan mungkin perlahan ada yang keluar karena nggak nyaman. Nah, itu gimana Kak? Sikap kita tuh harus bagaimana? Nah, udah ada panduannya di Alkitab. 2-3 orang berkumpul atas namaku aku hadir. Itu bukan tentang WL lagi nyanyi, jemaatnya sedikit. Ya, coba cari 2-3 orang berkumpul pasal di mana ayatnya. Ayo, yang ketemu kasih tahu kita semua. Yang sekolah minggu, Ayo. hafal? Ada? Sudah ketemu? Iya? Ini berapa? Ya, bacakan yang keras, Bro. Oh, itu tuh. Nah, ini. Pertanyaan saya, kalau saya sendirian Tuhan hadir nggak? Enggak. Kenapa harus ditulis 2-3? Kalau satu hadir, kenapa harus tulis 2 dan 3? Kan kita tulis 2 dan 3 itu kalau satu enggak. Kalau satu hadir, ngapain ditulis? 2 dan 3 orang hadir, aku hadir di situ. Kalau satu, enggak. Oh pantes, ditulis. Maka minimumnya adalah 2 atau 3. Tapi kalau satu ternyata hadir juga, kuncilah pintumu dan aku ada di situ kan sendirian. Kenapa harus ada? Nah baca perikopnya. Perikopnya apa? Perikopnya apa di atasnya? Tentang menasehati sesama saudara. Baca ayatnya, ini bukan tentang praise and worship, tentang kita lihat nggak ada orangnya. Kita percaya 2-3 orang hadir, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Nggak usah begitu. Karena ayatnya nggak cocok, itu salah tafsir. Ini ayat tentang disiplin dalam gereja. Zaman dulu, untuk membuat keputusan di antara orang-orang pemimpin gereja, itu harus 2 atau 3 orang. Maka dikatakan sah. Nah, Tuhan sedang berkata begini, kalau 2-3 orang pemimpin rohani di antaramu sudah memutuskan, aku setuju. Ya, aku hadir. Ya. Maka nanti apa yang diikat di surga, diikat di neraka, sama juga.
Apa yang terikat di surga, terikat di bumi. Terlepas di surga, terlepas di bumi. Aku mengikat roh jahat di bumi, aku mengikat roh jahat di surga. Di surga ada roh jahat? Ya kan salah tafsir lagi. Bahasa aslinya adalah apa? Apa yang dinyatakan benar oleh Allah, dinyatakan benar oleh Allah di sini dan di sana. Apa yang dinyatakan salah oleh Allah, dinyatakan salah di sini dan di sana. Itu aslinya. Maka ketika pemimpin rohani yang punya otoritas itu, datang ada orang. Ini terjadi ketika saya memimpin jemaat yang youth. Ada satu cowok kerjaannya deketin cewek-cewek yang baru mau masuk kuliah di BINUS. Dikasih boneka besar, lalu apa, lalu dia kerjain, lalu masukin ke bioskop, lalu cipi, rusaklah itu. Sampai satu cewek datengin saya, "Kak, aku udah gak perawan lagi, Kak." Terus gimana, gue suruh apa, kan udah kasih tahu lu. Hah? Lu bandel, kan gue udah kasih tahu jangan di kos dia. Tapi ada orangnya. Saya pasang badan sebagai gembala, saya samperin. Mau ajak ribut, ayo kita ribut. Ya, saya udah siap bilang panggil polisi. Ya. Tapi intinya adalah, kalau ada orang dia merugikan tubuh Kristus, ditegur 4 mata. Nggak mau bawa saksi. Halo? Nggak mau lagi kasih disiplin, kasih sanksi. Sorry bro, nggak bisa. Kita gereja, kita mengasihi lu. Tapi kalau lu yang sudah kenal kebenaran, terang-terangan lu lukai semua orang. Lu begini, lu teror orang tuh apa, kita nggak bisa dong. Nah peran saya mau pastikan bahwa domba-domba ini semuanya aman. Ya. Jadi gua nggak akan kompromi lagi kalau sampai lu lakukan itu lagi, karena itu merugikan orang lain. Ya nggak menurut kamu? Nah sampai ke situ. Maka nanti dia nggak lagi ibadah, nggak apa-apa. Silakan kamu renungkan. Nanti kalau udah mau ngobrol lagi boleh. Tapi saya sebagai gembala, saya akan kontak lagi. Nah orang itu sekarang teleponin saya. Dia udah di kota lain, bukan di sini. Orangnya masih ada, masih hidup sekarang. Dia telepon saya, kenapa? Oh dia udah baik, udah apa segala macam. Dia punya anak 2. Satu umur sekitar 6 tahunan, satu lagi lebih kecil. Yang kecil meninggal. Dia telepon. Aduh gimana Pak? Tetap kita ngobrol. Tetap hubungan. Ya. Jadi orang begini tidak boleh dibiarkan. Nanti yang lain rontok semua, hilang semua, kita nggak bertanggung jawab sebagai pemimpin. Panggil, ajak ngobrol baik-baik, ajak ngopi. Kalau nggak bisa, sorry. Nah saya bilang, saya ingat sekali waktu itu di Kemanggisan, saya bilang begini, nggak bisa. Lu kalau begini modelnya, lu nggak bisa ibadah di sini lagi. Tapi gue tetap mengasihi lu. Yang gue nggak mau adalah lu lukai orang-orang itu. Ya. Masa cewek-cewek digilir sama dia? Dia punya persuasion skillnya keren. Ya ini apa, kan nggak bisa begitu. Nah mungkin nggak seserius itu, yang lain tapi sempat dikasih tahu. Ya, tapi nggak apa-apa, kamu ikut komsel saya nanti. Oke? Kita berempat, kita berlima aja, kita ngobrol. Ya teman-teman ya. Tapi jangan seolah-olah nggak ada apa-apa, ntar keluar. Ya kan nggak enak, kita nggak tegas dengan dosa. Nah, benar banget. Pastor dapat piring cantik. Kanta, selanjutnya nih, gimana sikap kita sebagai jemaat kalau menghadapi ketua sel atau pendeta yang munafik? Kasih masukan aja. Ngomong ke pendeta. Kak, boleh nggak saya ngomong sesuatu sama kakak? Kan perintahnya udah jelas. Kalau perlu mau pendeta kan kasih ayat dulu kan, 2-3 ayat kan. Firman Tuhan berkata, jika ada saudaramu, tegurlah dia, bla bla bla. Boleh kan? Sampaikan. Saya kemarin lihat Kak Anta di hotel waktu di Bali. Aku nggak nyaman aja. Selama ini aku kagum sama kakak. Tapi kok kakak maki-maki pakai bahasa itu loh, cicak, kadal, panda. Aku rasanya kurang Panda. apa ya? Ya aku ngomong begini karena aku peduli sama kakak sih. Gitu aja. Masalahnya kan kita nggak agresif, nggak asertif. Dan yang kedua kadang-kadang kita berpikir, bodo amat lah. Tapi nggak begitu. Kalau kita lihat ada yang salah, bukannya kepo ya. Kalau kita mau ada hubungan ya silakan ngajak ngobrol. Kalau nggak bisa. Bro, pendeta yang khotbah itu nggak bebas salah loh. Dia bisa salah khotbah, salah interpretasi, salah apa, kasih masukan. Harus. Apalagi dia pendeta, kakak rohani. Nggak bisa lagi ngomong eskalasi ke atasnya lagi. Seberapa serius itu. Ya. Tapi kalau hanya, itu kan harusnya 11 Pak, masa dia 10 Pak. Ya udahlah ya, kasih tahu udah gampang. Tapi kalau dia moral, lalu attitude, etika atau apa, kasih masukan. Tegur. Ya. Baik. Selanjutnya Kak, gimana Yang penting caranya ya, yang penting caranya. Jangan Kan salah. kitab Timotius sudah ajarin tuh, kepada orang tua, kepada perempuan, kepada orang muda ya, sebagai adik, sebagai ibu, sebagai bapak gitu. Berarti harus ditegur ya Kak? Harus, Saling menegur, betul.
saling menajamkan. Mantap. Selanjutnya Kak, gimana cara menjauhi toxic relationship? Teman saya ada yang toxic dan kadang bikin capek capek juga. Gimana tuh? Ya jauhi aja. Ya, Menjauhi kok nanya ya. Orang kita mendekati aja gampang. Ya jauhi aja kan. atau Kalau kita belum siap. Tapi kalau kita siap mau menolong dia berubah ya kita do something. tadi ini ada yang nanya nih Kak. Kalau di sekolah, di tempat tuh kampus gitu Iya. kan, mungkin kita ngerasa ya, woi pada toxic nih mungkin. Terus kita jadi nggak punya teman. Jadi ke sekolah nggak ada teman, di sekolah nggak ada teman. Nah itu gimana tuh Kak? Nah itu saya Tapi penasaran kalau satu kelas 40 orang lalu 39-nya toksik, jangan-jangan lu doang yang toksik. Loh, saya punya teman 10, 9-nya, saya punya anak buah 10, 9-nya keluar gara-gara katanya nggak suka sama saya. Terus saya bilang, bodoh amat, nggak bisa, berarti kan saya harus refleksi evaluasi diri. Kenapa 9 orang kok nggak suka sama saya? Kalau 10 orang satu nggak suka nggak masalah perpuluhan kan? Tapi kalau 10, 9-nya nggak suka, berarti kan something wrong with me. Masa dia nggak punya teman? Berarti dengan kata lain kan semuanya toksik kecuali dia. Jangan-jangan temannya dimaksud itu 1 orang, 2 orang itu. Sisanya dia nggak berteman. Ya, nggak logikanya gini gitu kan? berarti begitu. Begitu tadi yang nanya siapa? Ya jauhi saja. Ini pertanyaan terakhir nih, Kak Anta. Mengingat waktu, pertanyaan terakhir, gimana kalau keluarga kita sendiri yang toksik? Ya. Gimana kalau papa atau mama yang manipulatif? Nah itu gimana sikap kita? Masa kita jauhin, Pastor? Enggak. Kak, gimana? Sama aja, kita kasih masukan dengan cara yang tepat aja. Ya, papa saya kan waktu saya di Jakarta, dia benci sekali dengan gereja kan. Lalu dia bilang, ya bukan toksik lagi itu udah. Saya itu udah dikunci di rumah, nggak boleh masuk ke rumah. Saya tidur di depan rumah di bawah meja karena hujan. Itu gara-gara saya ke gereja, pulang gereja malam. Dia marah banget karena papa saya bukan orang gereja. Dia baru bertobat 4 tahun sebelum dia meninggal dipanggil Tuhan. Dia baru dibaptis, selesai. Ya. Nah, saya itu ditelepon, Anta, kamu di Jakarta, jangan ke gereja ya. Wih toksik gak tuh? Waduh udah toksik banget tuh. Pokoknya gak boleh ke gereja. Ya, nah saya nggak ngelawan, saya cuman agak sedikit berhikmat aja Pak. Ya udah kalau nggak boleh ke gereja. Tapi di Jakarta juga diskotik banyak. Ya, ya nanti aku cobalah cari-cari yang lain. Segituin aja udah kan. Mulai bingung dia, jangan juga. Terus ketika dia maksa untuk ini, itu, saya bilang, Pak, Papa kan pernah punya kesempatan sebagai orang dewasa. Ini beneran saya ngomong begini. Sebagai orang dewasa yang sudah punya KTP dan Papa memilih dengan siapa Papa mau menikah. Masa berlebihan, Anta juga pengen punya keleluasaan seperti Papa sebagai orang yang sudah punya KTP dewasa untuk memilih dengan siapa saya menikah. Ya, termasuk kuliah. Saya malah yang maksa. Papa nggak punya duit, ya nggak apa-apa. Tapi saya mau itu, luar biasa kan? Ya, tahu zaman sekarang kan harus ini harus itu. Enggak, banyak penyesalan, kita udah dewasa, kita perlu ambil keputusan apa. Tetapi ada momennya di mana memang kalau sampai betul-betul ini toksiknya luar biasa, ya, dan kita memang harus mengikuti dia, ya kita butuh orang ketiga. Kalau orang tuanya sudah abusive, sudah apa, butuh orang ketiga. Gembalanya dikasih tahu, pendetanya, kita ngomong ke sana lagi. Supaya jangan tiba-tiba masuk di koran kan, 2 anak usia 30 tahun. Kering di hutan, ya kan? Ya, ngobrol, ngomong. Ya, sama, saya waktu melayani di Perth, ada istri bilang ini Pak, suami saya suka pukulin saya Pak, tonjokin Pak, biru-biru kalau ketemu kan. Nah saya udah ketemu banyak pendeta, terus gimana solusinya? Suruh doain Pak. Waduh, kurang pas itu. Terus harus gimana Pak? Lapor polisi. Iya kan? Dipukul-pukul kalau mati gimana? Lapor polisi. Dimediasi, ngobrol, mau bertobat nggak, mau apa nggak, atau apa nggak, diamankan. Jemaat juga sama. Pak saya dipukulin suami saya Pak. Sekarang saya di rumah mertua Pak. Oke, jangan balik. Di situ aja terus. Tunggu. Mau nggak saya urusin mertuanya? Artinya jangan sampai kita doakan. Ya, lalu bersaksi akhirnya suami saya. Yang gitu kan 1, mungkin 2, 3. Yang mati berapa? Yang mati kan nggak bisa bersaksi. Ya, maka ada etika Kristen yang kita perlu mengerti. Tidak semuanya harus doa gitu. Ada etikanya, ada norma-normanya. Sampaikan aja.
Justru ketika dia ketemu polisi, diinterogasi, ngobrol atau apa, ngerti, bertobat malah akhirnya oke, bagus. Coba kalau enggak, ya udah. Ya. Oke, kalau begitu sudah selesai pertanyaan kita pada Pak sore Elis. hari ini. Pak El. Yuk, berarti Pastor doa lagi atau Boleh. pemusik mungkin maju ke depan? Yes, kita selesaikan. Pak Elisa udah siap mau berdoa. Ini Pak El sudah standby. Silakan Pastor. Terima kasih. Apa lagi saya? Doa Pastor. Oke, baik. Doa tutup Tutup ya. Q&A. Hari kita berdoa, terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Siang sore hari ini kami bisa berdiskusi Tuhan. Dan ajar kami untuk berhati-hati dengan toxic people. Tetapi bukan membenci mereka. Tetapi kami mau mendoakan dan juga berusaha sekuat tenaga dengan Roh Kudus. Dengan anugerah-Mu, dengan kekuatan-Mu untuk kami bisa menjangkau mereka. Dan ajar kami untuk tidak menjadi pribadi yang toksik. Tidak menjadi pribadi yang munafik, tapi justru menjadi pribadi yang menjadi terang seterang-terangnya, sebenderang-benderangnya dimanapun kami berada. Kami serahkan setiap pergumulan, masalah, persoalan di dalam kehidupan kami dan kami memintakan hikmat daripada-Mu ya Tuhan untuk kami bisa melewati setiap tantangan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.